Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang ragu menghubungi kamu. Nanti kita cari tahu alasannya kenapa. Seperti biasa, oke. Ini genre reading agak lupa-lupa ya intronya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ragu menghubungi kamu. Gimana sih, bingung banget ya kayaknya ya. Energi dia ini nggak ada gambar aneh-aneh ya, yang seksi kucing aja, jadi dipastikan tidak ada yang aneh-aneh. Oke, ditemani segelas matcha. Aku baru beli gelas guys, dia pasti kemarin Miniso ya kayaknya. Aku main ke mall terus aku beli, dia kayak satu set gitu, 4, lucu ya, supaya lebih semangat minum air gitu ya kan. Kalau kita tuh dalam hidup kehilangan spark untuk hal-hal besar, kita cari spark hal-hal kecil, contohnya beli gelas baru ya kan, supaya daily life-nya tuh ada something boost gitu loh. Nggak perlu cari hal-hal besar, dari hal-hal kecil, small things juga bisa kok, asal kaliannya ada rasa bersyukur dan merasa cukup. Kalau kalian selalu mencari hal-hal besar kayak aduh apaan sih hal-hal gitu doang gitu, nggak ngaruh ya, jadinya susah untuk ke titik bahagianya, jadinya susah. Jadi cari-cari kebahagiaan di luar sana, padahal you can create your own happiness, even small thing. Karena ya in this era ya, nggak tahu era apa, kita tuh semakin kesini semakin sulit mencari spark dalam hidup. Klienku juga banyak yang bilang kayak aduh kehilangan spark nih hidupnya. Ya udah, ciptakan sparkmu sendiri. Oke guys, itu aja, kita mulai ya. Energi kamu ke dia baru-baru kenal itu ada sesuatu yang bikin kamu shock. Ada apa ini gitu, entah sikapnya dia, entah keanehan, atau kamu menemukan sesuatu misalnya di sosmednya, dia deket sama wanita kah, wanita lain, wanita simpanan, wanita penghibur atau dia dekat sama laki-laki mokondo kah, laki-laki gampangan, murahan gitu ya. Ini ada sesuatu yang bikin kamu shock. Kadang dia tuh cuek ya, cueknya dia, kamu tuh kayak pengen ajak dia main biar makin deket. Kamu sama dia ada perasaan, ada feeling, ketika deket tuh rasanya tuh hangat gitu ya, kompor emangnya hangat. Tapi ketika dia misalnya deketin kamu, kasih perhatian, kamu malah bertanya-tanya kenapa nih tumben banget dia gitu, langsung suuzon ya kamu tuh. Dan kamu tuh ada rasa ingin memiliki dia. Kamu lihat dia juga dari dia tuh mapan, mungkin kamu suka. Sebenarnya kamu juga ada pilihan lain deh kayaknya selain dia. Entah tuh pilihan lainnya tuh punyanya dulu kah, sekarang kan, entah apa, kapan lah. Energi dia ke kamu, energinya dia kepo banget sama kamu, dia suka diam-diam kepoin kamu. Kadang entah dia sadar atau enggak, kadang dia tuh adalah hal-hal yang bikin kamu sakit hati.
Kalau sama dia sebenarnya ada perbedaan sih, tapi tetap aja senang, happy berdua, spending time bareng, susah senang bersama. Pokoknya udah suami istri, susah senang bersama. Kadang ya dia juga perhatian, care, kamu juga care sih. Tapi ini ada yang menjauh loh. Menurut dia kalian udah menjauh di sini. Dia lebih suka memantau kamu dari kejauhan. Kadang dia nggak tahu ya tarik ulur atau bukan. Tapi dia tuh suka mantau kamu dari jauh, terus agak-agak jaga jarak gitu kan. Tapi bisa juga udah menjauh karena ini temanya ragu menghubungi kamu. Berarti mungkin ada jarak-jarak gitu lah ya. Entah LDR beneran atau memang berjauhan. Di sini ada yang cinta segitiga. Mungkin ada dari mereka yang menghadirkan seseorang. Jadi kalian tuh menjauh. Aku melihatnya seperti itu. Dia merasa hubungannya gantung sama kamu. Ya, hubungannya gantung dan apa ya ini ya? Hubungannya gantung dan dia tuh nggak bisa dicepet-cepetin, diburu-buruin gitu. Dia nggak suka kayaknya guys. Dia maunya yang santai-santai aja hubungannya. Santai-santai nggak taunya nggak jelas ya ujungnya apa ya. Jangan mau ya guys. Terlalu santai juga nggak bisa dong ya. Dia yang ragu menghubungi kamu. Besok kayaknya aku mau pergi. Kayaknya aku nggak bikin video deh. Kayaknya aku tuh rasanya mau beli kartu tarot lagi deh. Aku bulan ini kan ada beli 2 ya. Terus aku ada tuh ya guys, order 1 dikirimnya 2. Aku jual aja ke temanku. Ngapain gitu kan beli 2-2 ya enggak. Oke. Ini hubungannya complicated banget sih, terutama kalau ada cinta segitiga, karena memang ada sih indikasi-indikasi ini cinta segitiga. Dia tuh sakit hati juga sebenarnya di sini guys, dan dia tuh sebenarnya nggak mau ngelepasin kamu. Bohong, jangan percaya. Dia nggak mau lepasin kamu, tapi apa ya, masih baper sih sama kamu. Cuma emang orangnya agak egonya tinggi, jadi kayak kelihatannya tuh kayak nggak suka, nggak mau ngejar, nggak mau nunjukin banget. Hubungannya ini hubungan negatif ya, HTS-an, FWB-an gitu ya. Benefit itu ada manfaatnya, nggak yang bener-bener tulus gitu loh, perasaannya pure. Dan ini udah terikat banget sama kamu, jadi kayaknya susah lepas, walaupun hubungannya juga nggak positif banget. Ini ada yang udah selesai loh hubungannya. Dia tuh kadang mau melakukan sesuatu tapi dia ragu. Pas banget sama temanya ya, ragu menghubungi ya, ragu-ragu terus. Tunggu sampai Indonesia ganti presiden lagi. Dan apa ya, ada rasa takut juga di sini, sedih. Dia tuh kalau lagi dia suka ceritain kamu deh kayaknya ke orang-orang. Sedih, haru biru, galau, bermuram durja. Bahasanya apa ya? Tapi dia tuh kepoin kamu terus. Ada rasa mau menyerah di hubungan ini. Hubungannya udah selesai ya, tapi dia masih kepikiran walaupun udah selesai. Banyak sih yang kayak apa ya, yang bikin dia tuh jadi kayak kasih batasan ke kamu ini, ragu-ragu. Dua-duanya sama-sama cinta, sama-sama ingin bersama, tapi dua-duanya sama-sama jaga jarak. Dia sadar nih hubungannya kan ya nggak inilah, bukan dia nggak happy, tapi dia berharap banyak, tapi hubungannya nggak berjalan seperti apa yang dia inginkan. Kadang dia ngerasa kamu tuh ngejudge dia macem-macem, padahal dia udah seterbuka itu katanya. Bohong. Aku gak senang banget ya guys, memang aku nih racun guys ya. Oke, kita ganti pakai kartu ini sekarang. Dia yang ragu menghubungi kamu.
Kenapa dia ragu? Kenapa dia ragu menghubungi kamu? Dia tuh sering emosi ya, ini apa, pas lagi deket sama kamu itu. Orangnya tuh kayak penuh strategi banget. Dia kayaknya sibuk ya, mungkin jarang ada waktu buat kamu. Dia tuh kalau lagi diem sebenarnya bukan cuek, tapi dia tuh overthinking sebenarnya, guys. Dia overthinking bukan cuek. Kadang dia kangen tapi dia nggak ada waktu untuk bilang kangen, untuk hubungin kali ya. Masa bilang kangen aja nggak ada waktu, nggak mungkin ya. Bilang kangen itu kan kayak 3 detik, I miss you. Nah itu 1 detik malah, enggak deh. 5 detik lah ya. Kalau dia ngetiknya sambil makan kan jadi lama ya. Alasan ya, selalu ada alasan. Nah ketika dia marah, ini tuh ada yang membatasi diri, aku lihat. Sebenarnya sih banyak yang deketin dia ya, tapi dia memang kayaknya nggak gampang juga buat deket sama siapapun. Dan kangen tuh kan, ada kartu lagi yang kangen. Kalian tuh lagi diam-diaman nih guys kayaknya. Sebenarnya di isi hati terdalamnya dia tuh kayak mempertanyakan, ini gimana ya hubungan kita gitu guys. Dan aku liatnya kayak kalian lumayan cukup dekat ya. Dia tuh kayak nggak melepasin kamu, kayak mulu nih ngomongnya, payah ya, nggak punya vocabulary lagi. kayak kok dulu kayaknya aku suka tuh kan, kayak lagi dulu tuh aku sering ngomong terus ya kan, sekarang kayak gitulah, manusia berubah guys. Kalian tuh sebenarnya ya kadang dibilangnya tuh bisa deket banget tuh, kayak misalnya sama-sama punya kontak masing-masing, tapi nggak ada yang ngechat gitu loh, nggak ada yang mau mulai. Apa perlu aku duluan yang mulai? Atau perlu ini guys, kalian bikin grup ya, terus masukin aku di situ, jadi nanti aku yang penengahnya antara kamu dan dia. Pasti kalian ketawa. Bisa-bisanya disuruh bikin grup. Iya, aku sebagai penengah, teng. Kalau kalian ribut, aku yang ini sebagai wasit. Wasit, tapi harus bayar ya kan. Aku di situ kerja sebagai wasit. Ayo, siapa yang mau jadiin aku wasit? Kalian bikin grup, nanti daftar ke admin aku. Supaya ada yang nengahin kalau kalian ribut. Jadi gak ada yang namanya silent treatment lagi. Ya enggak? In this ekonomi kan, ya pekerjaan apa aja selama halal kita kerjain. Ini nih sebenarnya ada sih indikasi kayak dia deket-deket gitu sama yang lain. Entah deket sama yang lain gak serius, atau cuma fun aja, atau ya sebenarnya sama kamu juga fun aja. Jadi kayaknya ada juga yang level kamu sama yang lain tuh ya, lawan jenis lain tuh sama. Ya mungkin karena dia belum seserius itu sama kamu, sama yang lain. Jadi di hati dia tuh kalian sama semua kalian. Laki-laki semua sama, wanita semua sama gitu guys. Sama semuanya. Mungkin dianya kali belum siap untuk membuka hati guys. Dan di sini entah dia belum serius, tapi juga aku lihat ya memang effortnya ya biasa-biasa aja sih ya. Kadang dia sering minta pencerahan, minta pencerahan ke orang-orang sekitarnya. Ya mungkin ya itu yang tadi aku bilang, sering ngomongin kamu, gosip ya enggak. Ini dulu deh pakai kartu ini. Sebenarnya dia ragu juga sih guys. Ketika dia ragu tuh dia jadi kayak setengah-setengah ke kamunya. Mungkin kamu ngerasa kok tiba-tiba dingin ya, yang tadinya tuh deket banget, intens, terus kayak kok agak beda itu ya. Dan dia nih pas deket sama kamu mungkin ada masalah keuangan kali ya, jadi bingung juga mau fokus kemana. Kadang dia mau hubungin tapi bingung apa yang mau diomongin, topiknya apa gitu ya kan, mulai dari mana.
mulai dari mana? Banyak tahu. Omongin aja apa yang terjadi di negara kita gitu ya. Ya kan, tadi tuh ada demo loh. Nah, kayak gitu kan bisa. Daripada nggak tahu apa yang diomongin gitu kan, atau kayak tadi kamu ikut demo nggak tadi di Sudirman gitu misalnya. Habis daripada bingung kan mau bahas apa, jadi yang ringan-ringan aja gitu. Saking ringannya kayak nggak punya otak ya guys ya. Nah ini dia sering banget nih, dia tuh sebenarnya udah menutup kenangannya sama kamu adalah ya di apa sih, ditempatin di suatu wadah, bukan wadah ya, kamu tuh punya part lah ya di hatinya itu. Kadang ya dia buka-buka lagi, dia inget-inget lagi kenangan-kenangan itu. Kadang kalau lagi inget kamu juga dia nggak mau terlalu dibawa perasaannya gitu, nggak mau terlalu dalam. Dia berusaha oke, tenang aja, tenang, santai, jangan terlalu baper gitu. Jadi dia mungkin bisa dibilang dia bisa kontrol perasaan dan emosionalnya itu. Kalau lagi sendirian sering ingat juga sih guys, ketika kamu pergi atau nggak deket, ini tuh kerasa banget dia kesepiannya itu. Ini orangnya agak introvert ya guys ya. Nah ini kan kadang dia mungkin ya mau nemuin kamu, mau deketin kamu, tapi dia sering banget ragu, ntar dulu deh, nanti aja deh. Dia tuh kalau ngomong tuh manis guys, cuma memang dia pun ngerasa ini hubungannya gak jelas, arahnya kemana, statusnya apa mungkin juga gak jelas ya. Kadang dia cari-cari pencerahan pas dia lagi ngerasa sendirian itu, mungkin ya lagi nggak cerita siapa-siapa, terus dia cari-cari pencerahan. Aku nggak tahu ya dia sesakit hati apa, tapi aku rasanya kadang dia tuh kayak pengen balas dendam juga guys. Mungkin ya kesel kali ya, atau apa ya, atau aku ngebacanya gitu, kadang dia kayak pengen balas dendam juga sama kamu nih. Dia yang ragu menghubungi kamu. Kalau kalian dengar kayak bunyi apa sih? Itulah ya bunyi apa. Kalau kalian dengar, ya itu tuh lagi ada renovasi gitu loh guys. Males juga ya kan kalau aku pas lagi bikin video terus aku nungguin itu suara-suara renovasi berhenti dulu. Tidak mungkin ya, ntar aku nggak bikin video ya kan. Ntar kata netizen alasan aja ya kan, renovasi lah apalah. Ya gitulah ya, selalu ada alasan. Kalau dilihat dari luar, orang ini tampilannya baik ya kayaknya, good person, tenang, kalem. Kalau laki-laki tuh maskulin banget, tipe yang apa-apa tuh di-prepare, direncanakan. Dan dia tuh cepat banget cekatan orangnya, tapi bisa dibilang kadang kayak bunglon, gampang berubah-ubah. Tipenya ini ya, selalu melihat peluang. Kalau bekerja tuh dedikasinya bagus banget, kayak pekerja keras. Dialah suka banget usaha, progres daripada hasil. Orangnya charming, passionate sama hidupnya, optimis, inovasi, bagus-bagus sih ini ya kan karakternya. Mungkin ada hasrat juga sama kamu ya guys. Dia orangnya tipe memendam ya, kalau mau ngomong apa tuh dia pendam dulu. Nah itulah kenapa dia ragu menghubungi itu kan berbicara kan, ngechat atau ngobrol. Nah itu dia ngobrol aja ragu gimana dia hubungin kamu. Orangnya disiplin, adem, tubuhnya tuh cukup besar ya.
Dia tuh mau ambil keputusan di hubungan ini. Dia ngerasa ada petunjuk nih, nggak tahu petunjuknya harus udahan atau apa ya sebenarnya. Dia itu pemikirannya out of the box. Kalau lagi dekat sama seseorang tuh dia tipenya yang suportif, saling mendukung satu sama lain. Orangnya masih mau bebas, jujur, apa ya, orangnya bijak sih, mungkin cukup spiritual juga dan powerful. Oke, sekarang kita cari tahu dulu ya, kenapa dia ragu menghubungi kamu. Aku tuh kayaknya ya, kalau nggak salah tuh aku pernah bikin tema video ini. Cuma ya udah, kalau emang udah pernah bikin, kita update lagi aja ya kan. Siapa tahu kalian udah ganti orang deketnya. Tapi enggak mah. Menurut aku tuh kalian mah kalau move on tuh lama, ya kan? Pasti masih orangnya itu aja. Ya udahlah ya. Alasan dia ragu menghubungi kamu, katanya sih dia mikirnya kamu udah deket sama orang lain. Pasti misalnya dia mikir ya kamu cantik, kamu ganteng, pasti deket sama yang lain gitu. Nggak mungkin kamu jomblo, nggak mungkin kamu single. So tahu ya kan. Ada yang mikir kamu tuh masih sakit hati. Terakhir mungkin ada pembicaraan yang menyebalkan. Jadi dia berpikir kamu marah banget, sakit hati, dan dia takut kamu masih marah. Nanti kalau dia hubungin takut di ignore ya, diabaikan, nggak direspon, di reject, kan takut ya kan. Dan di sini kenapa dia ragu menghubungi, yaitu kan selama ini udah diem nih ya, takut mungkin mikirnya kamu nggak mau diganggu, udah nggak mau tahu lagi tentang dia. Takut juga jadi pembicaraan kamu dan teman-teman kamu, nanti pas dia hubungin kamu cerita-cerita ke orang, mau dibilang apa gitu sih guys. Dengerin omongan orang ya. Tapi ada juga yang ngerasa takutnya kamu lagi move on terus ntar digangguin lagi, sedangkan dia tahu kamu tuh secinta itu sama dia, jadi dia nggak mau mengganggu proses kamu move on. Itu juga ya alasannya ya. Ada juga yang ini sih, nggak mau mengacaukan hidup kamu. Mungkin kamu terakhir ada cerita kayak kamu tuh udah nyakitin aku, buang-buang waktu aku, kamu bikin hidup aku berantakan misalnya ya. Drama juga ya, kayak sinetron Indosiar ya. Kau bikin hidup aku berantakan. Nah, jadi dia nggak mau nanti datang bikin hidup kamu makin berantakan. Mungkin dia ingat guys kata-kata terakhir kamu tuh apa pada saat itu. Dan di sini dia pun nggak bisa kasih status, atau dia pun masih mau ya dekat-dekat sama yang lain. Dekat hubungin kamu kan bukan berarti dia harus menutup hubungan sama yang lain gitu ya. Jadi dia masih mau deket sama yang lain-lain juga. Takutnya pas deket sama kamu minta kepastian, dan dia jadi nggak bisa kenal-kenal sama yang lain. Ya dia memang suka kebebasan ini orangnya. Tapi ada juga yang memang dia tuh sebenarnya dia nungguin kamu hubungin dia sih. Jadi dia nggak ada keinginan atau nunggu. Jadi dia nggak ada keinginan atau kepikiran untuk hubungin kamu. Gimana sih ngomongnya, bingung ya. Jadi sebenarnya tuh dia lebih condong ke kamu yang hubungin dia, bukan dia yang hubungin kamu. Kan dia gengsi nih. Dari awal aku udah bilang dia gengsian orangnya. Iya, dia tuh pengennya kamu yang hubungin dia aja, jangan dia. Laki-laki macam apa itu ya? Itu guys sebenarnya. Tapi dari mereka juga ini sih ada yang sadar mereka tuh sebenarnya mau move on. Jadi kalau hubungin kamu nanti ya dia susah juga move onnya ya kan, ntar deket lagi, baper-baper lagi. Dia juga ini sih berusaha menegaskan dirinya kalau dia misalnya mau move on, mau mulai hidup baru gitu. Dia juga sebenarnya tipe yang ini ya, galauan juga. Ini kayaknya kalian ada yang on off bolak-balik terus, dan dia pengen meyakinkan dirinya bisa yuk gitu. Dan aku lihat
Apa ya, kenapa dia ragu menghubungi kamu? Ada yang sebenarnya masih ada perasaan ya guys, jadi bisa dibilang tuh kayak aduh nggak bisa deh hubungin gitu, nanti balikan lagi, nanti ketemu lagi, karena dia masih ada perasaan. Mungkin kalau nggak ada perasaan ya chat aja gitu kan, jadi anggapnya temen misalnya. Kalau dia kan masih ada perasaan, jadi dia nggak yakin sama dirinya sendiri, jadi dia takut dirinya nggak bisa ngontrol gitu maksudnya. Sekarang kita mencari tahu perasaan ya. Enggak deh, aku mau cari tahu apa yang ingin dikatakan sama dia. Apa yang ingin dikatakan? Yang ingin dikatakan iya benar, sebenarnya dia sih yang lebih nungguin, tapi bisa juga dia tuh bisa dibilang ya, yang mau dikatakan ya dia masih kepoin kamu sih, masih pengen tahu tentang kamu, walaupun caranya ya diem-diem gitu ya, mantau kamu aja. Dan ada yang ngerasa sih dia nyakitin kamu banget. Sebenarnya bisa dibilang dia nggak ada sih yang mau dia lakuin, nggak tahu ya, mungkin untuk saat ini nggak ada yang mau dia lakuin. Tuh dia tuh pengennya sebenarnya kamu sih yang muncul, datang, bukannya dia yang mendekat. Apa ya, dia masih mau dengar kabar kamu, mungkin entah dari siapa atau kepoin dari sosial media. Apa ya, kalau sekarang energinya ada yang lagi capek sih ya, capek effort atau capek usaha atau capek sama hidupnya ya. Mau dikatakan ya, misalnya kamu mancing-mancing dia dengan status atau apa, tetap aja hubungannya nggak akan berkembang, karena dari merekanya pun ada yang pengen udahan juga, selesai. Kalau misalnya dibilang tapi dia pengen aku cari dia atau datang cari, kan bisa aja untuk memuaskan rasa kangen dia aja, bukan berarti harus balikan. Itu juga ya kan, harus bijak. Tidak semua hal itu berputar di kita, tentang kita, apa mau kita. Jadi jangan terlalu denial, harus realistis. Yang dia katakan ya sebenarnya hubungan kita muternya di situ-situ aja gitu, kata dia. Aku juga males ya banyak bicara, banyak berkomentar. Dia tuh kayaknya tipe yang cari aman guys, nggak mau masalah atau apa gitu makin melebar kemana-mana. Dia juga nggak tega ya nyakitin kamu atau bikin status misalnya marah-marah, sindir-sindir. Nggak gitu kayaknya juga. Apa ya, di sini ada yang masih ada perasaan sih, malah ada yang masih ada perasaan terus kayak masih mau nunjukin ya, tapi nggak tahu ya mau ngajak balikan atau enggak. Nunjukin aja sih, kalau perasaan kan nggak bisa ditahan ya, nggak bisa ditutupin. Kalau dibilang kepo sih kepo banget sama kamu malah. Apa ya, yang mau dia katakan, kadang masih pengen kasih kamu perhatian, tapi dia tahu sih kayaknya kamu marah banget, pasti nanti dia dicuekin. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ada juga yang ngerasa kamu tuh kayak masih care, tapi maaf kalau dia tuh cuek ke kamu, karena itulah jalan yang dia pilih. Dia memang sengaja buat cuekin kamu ya, supaya mungkin cepet move on, atau karena udah masing-masing juga mungkin. Tapi ada yang sebel juga nih kalau kamu udah deket sama yang lain. Entahlah dia tahu dari mana, tapi ada sih dari mereka yang kayak tahu atau dengar-dengar sayup-sayup kalau kamu tuh udah punya yang baru. Ya kan, dia nggak suka kalau kamu ada yang baru, tapi kalau dia ada yang baru itu nggak masalah. Egois kan ya, laki-laki itu emang egois guys.
Mau di alasannya apapun, laki-laki tuh memang egois. Aku ngomongin laki-laki yang lain ya, bukan laki-laki di sini. Laki-laki di luar sana ya kan. Nanti dikomenin sama laki-laki di luar sini. Ya sudah, itu saja lah ya. Sudah sore ini. Untung aku hari ini udah pilates ya kan. Jadi aku udah olahraga, udah tenang. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang ragu ingin menghubungi kamu. Sebenarnya tuh aku lagi bingung ya bikin tema apa gitu ya. Tapi kalau aku tanya tema ke kalian tuh temanya suka aneh-aneh gitu loh guys. Suka apa ya, menurut aku tema kalian tuh kurang menjual. Kebanyakan kalian suka ngasih tema tuh yang aku dia tahu ini pasti yang nonton tuh dikit, sedikit gitu loh. Kayak itu kan resiko kalau ditonton dikit. Ya tapi buat aku yang bikin kontennya itu nggak worth it jatuhnya guys. 30 menit aku habiskan, misalnya biasa ditonton segini, tapi kalau nanti temanya dari kalian yang nonton dikit, itu kan jadi nggak worth it. Kalau bisa banyak yang nonton, kenapa pilih yang dikit? Oke, ada zodiak Virgo, Scorpio, Aquarius, Capricorn, Gemini, Aries, Pisces, dan Leo. Inisial huruf. Ada B, Q, X, W, Z, F, S, P, K, J, dan L. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.